Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope you're in a good condition. In this video, we are going to learn a new material about descriptive text. So, without any further ado, let's get started. Oke, materi pertama yang akan kita bahas yaitu the definition of descriptive text. Jadi apa sih descriptive text itu? Nah, descriptive text is a text that describes a particular person, animal, place, or thing. Jadi sesuai dengan namanya ya, descriptive text itu adalah teks yang di dalamnya mendeskripsikan atau menginformasikan tentang sesuatu. Nah, sesuatunya itu bisa berupa benda, hewan, orang, tempat, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu the purpose of descriptive text. Tujuan dari teks deskriptif. Tujuannya yaitu to describe person, animal, place, or thing in specific. Jadi tujuan dari descriptive text adalah untuk mendeskripsikan apa yang ingin dideskripsikan, baik itu benda, tempat, dan lain sebagainya, secara spesifik. Jadi nanti kalau kalian temukan soal what is the purpose or what is the aim of that text, kalian bisa jawab dengan to describe bla bla bla. Kita ambil contoh, misal teks itu menceritakan tentang Masjid Istiqlal. Nah, the purpose-nya adalah to describe about Istiqlal Mosque. Gitu ya. The next material is generic structure of descriptive text. Struktur dari teks deskriptif. There are two generic structures of descriptive text. The first one is identification and the second one is description. Yang pertama yaitu identification. This part introduces where or who the subject being described is. Jadi, di bagian ini menginformasikan atau memperkenalkan di mana atau siapa subjek yang akan dideskripsikan. Nah, biasanya identification ini terletak di awal paragraf atau di paragraf yang pertama. Generic structure dari descriptive text yang kedua yaitu description. This part shows the detailed description of subject. It may include the information about the appearance or qualities of. Jadi di bagian ini subjek yang dideskripsikan itu dijelaskan secara lebih detail, secara lebih terperinci. Kalau di identification tadi kan hanya dijelaskan secara general. Nah, kalau di description ini dijelaskan lebih detail. Oke, next kita bahas tentang language features of descriptive text. Yang pertama ada mostly using simple present tense. Biasanya tenses yang digunakan dalam descriptive text adalah simple present tense. Kedua, using adjective and adverb. Adjective sendiri adalah kata sifat dan adverb adalah kata keterangan. Contoh adjective yang sering digunakan dalam descriptive text yaitu amazing, beautiful, large, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu focusing on specific object. Jadi fokusnya itu yang dideskripsikan itu hanya satu objek dan spesifik. Oke, kita langsung lihat contohnya ya. Itu ada penggalan dari descriptive text yang berwarna hijau itu adalah identification dan yang berwarna biru itu masuknya ke dalam description. Di bagian identification kita analisis language feature-nya bareng-bareng ya. Tadi kan language feature descriptive text itu yang pertama ada using simple present tense. Nah, bisa dilihat di kata yang berwarna merah. Contohnya, it is the largest mosque in the world. Nah, itu adalah salah satu penggunaan simple present tense. Yang kedua yaitu menggunakan adjective dan adverb. Adjektifnya bisa dilihat di kata amazing yang berwarna biru dan adverbnya bisa dilihat di kata yang bergaris bawah in the city. Untuk yang bagian description nanti teman-teman bisa analisis sendiri ya language feature-nya.
Oke, terakhir sebelum penutupan ya, tadi teman-teman diminta untuk analisis yang di bagian description. Nah, tugas kedua dari teman-teman adalah membuat descriptive text tentang historical place, tempat-tempat bersejarah keagamaan. Bisa, tadi kan contohnya Masjidil Haram, nah bisa masjid-masjid yang lain atau apapun itu yang penting menyangkut temanya keagamaan gitu. I think enough for today's discussion. Thank you so much for your nice attention. See you next video.